Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Islamia Gizi dari kelas IS2 dan di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar ilmu geografi. Oke, yang pertama itu ada pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan atau deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Yang kedua itu ada objek geografi. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Bidang ilmu yang satu dan yang lain dapat memiliki substansi objek yang hampir sama atau bahkan sama. Sementara itu, objek formal geografi berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Lalu, objek material geografi diantaranya ada litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan yang terakhir yaitu ada antroposfer. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Dalam geografi juga dikenal pendekatan ke lingkungan atau ecological approach dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip geografi. Yang pertama itu yang mengawali ada prinsip penyebaran. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik untuk fisik maupun manusia, tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contohnya yaitu ada dua. Yang pertama, persebaran flora fauna di wilayah Indonesia, dan yang kedua, penyebaran potensi air yang berada dari suatu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua yaitu ada prinsip interrelasi. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik untuk fisik maupun manusia, terdapat berkaitan antara satu dengan yang lain. Contohnya yaitu terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Fenomena ini menunjukkan adanya prinsip interrelasi antara gejala sosial dan gejala fisik. Selanjutnya yaitu ada prinsip deskripsi. Suatu fenomena dideskripsikan melalui tulisan, tabel, gambar, peta, grafik, dan lain-lain secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu ada tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua grafik peta lempeng tektonik dunia. Yang ketiga gambaran persebaran curah hujan di Indonesia. Lalu ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip di atas. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi dan interrealisasi dari berbagai aspek yang memengaruhinya. Untuk mengkaji masalah hujan, harus dikaji tentang sirkulasi curah hujan di berbagai kawasan dan akibat yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di berbagai kawasan dan akibat yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di kawasan tersebut. Lalu selanjutnya ada cabang ilmu geografi. Cabang ilmu geografi ada 7. Yang pertama meteorologi untuk mempelajari cuaca. Yang kedua ada klimatologi untuk mempelajari iklim. Yang ketiga ada oceanografi untuk mempelajari lautan. Yang keempat ada hidrologi untuk mempelajari air permukaan. Yang kelima ada geologi untuk mempelajari bumi secara keseluruhan. Yang keenam ada geomorfologi untuk mempelajari bentuk muka bumi dan prosesnya.
Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada antropologi untuk mempelajari manusia dan kehidupannya. Oke, thank you, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Rifa Islamia Gizi dari kelas XIIS 2 pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.